Bab ke-171. Ada apa dengan istriku? Selepas kepergian Helmi, suasana menjadi agak canggung. Mengingat tadi sebelum makan kedua pasangan Nathan dan Arjun sama-sama bertengkar. Nala, sudah lama kita tidak main bareng. Bagaimana kalau setelah ini kita ngemal bersama? Ajak Nathan pada saudari kembarnya. Aku tidak enak badan, lain kali saja. Jawab Nala memang agak lemas. Sakit mana yang kamu rasakan? Sela Arjun cemas. Hanya lelah saja, setelah makan aku ingin tidur. Jawab Nala. Ya sayang sekali, padahal sedang ada peluncuran produk baru tas yang keren-keren loh. Sela Zahrana. Aku sangat ingin ikut, tapi aku sungguh tidak nyaman rasanya. Bagaimana kalau lain kali saja ya? Tolak Nala secara lembut. Kamu memang tampak tidak sehat. Sebaiknya saya telah makan langsung istirahat saja. Nanti akan aku belikan tas sebagai hadiah untukmu. Bujuk Nathan. Nah iya, nanti bagaimana kalau kita kembaran? Tanya Zahrana sangat bersemangat. Iya, terima kasih banyak. Jawab Nala. Selesai makan, Nathan langsung mengajak istrinya ke mall sesuai perjanjian. Sedangkan Arjun mengajak istrinya untuk kembali ke kamar. Kamu tadi baik-baik saja, kenapa sekarang tiba-tiba sakit? Apakah karena kamu pura-pura saja, sebab tidak ingin melihat aku bersama Zahrana? Tanya Arjun penasaran. Jangan terlalu percaya diri. Aku sama sekali tidak punya pikiran begitu. Aku sungguh tidak enak badan. Kepalaku berasa berputar-putar. Elak Nala. Aku panggilkan dokter ya? Bujuk Arjun. Tidak usah. Aku hanya butuh tidur saja. Jawab Nala langsung berbaring. Baiklah. Kalau sakit kamu tidak mereda, kita langsung cek ke rumah sakit saja ya. Balas Arjun, dan Nala hanya menjawab dengan anggukan saja. Arjun melirik ke arah jam, sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Sebaiknya aku pasang alarm pukul 4:30, aku juga mau ikutan tidur dululah. Gumam Arjun berbaring di samping sang istri. Hanya saja saat dirinya hendak ingin memeluk, tiba-tiba Nala menghempaskan tangannya. Kamu marah padaku? Apa salahku? Bukannya tadi aku sudah meminta maaf, dan saat makan siang aku bahkan tidak melirik ke arah Zahrana. Tanya Arjun heran. Aku hanya sedang tidak ingin dipeluk. Jawab Nala membalikkan badannya membelakangi sang suami. Mungkin Nala sungguh lelah dan tidak ingin diganggu. Batin Arjun mengalah. Arjun seketika juga bisa tertidur. Mungkin karena terlalu lelah sampai saat alarm berbunyi rasanya baru tidur sebentar. Loh, Nala mana? Gumam Arjun meraba ke sekeliling ranjang, tetapi tidak ada istrinya. Saat beranjak, rupanya Nala tengah melipat mukena selesai salat asyar. Kamu kok tidak membangunkan aku? Tanya Arjun masih mengantuk. Kan sudah memasang alarm. Aku kira ingin bangun di waktu itu. Jawab Nala. Terus aku salat sendiri nih. Tanya Arjun. Aku buru-buru mau ke tempat Zahrana. Assalamualaikum. Setelah Nala bergegas pergi. Waalaikumsalam. Arjun hanya melongo. Tidak biasanya Nala acuh tak acuh begini. Membuat dirinya menjadi kebingungan. Ah, mungkin aku yang berpikir terlalu banyak. Bisa jadi karena Nala memang terburu-buru menemui Zahrana. Apalagi tadi sudah dijanjikan tas oleh Nathan.
Gumam Arjun mencoba berpikir positif. Arjun segera mandi, salat asyar lalu segera menyusul ke kamar Nathan, tetapi kamar tersebut masih terkunci rapat. Lah, mereka pada kemana ya? Batin Arjun langsung membuka ponsel dan menelpon sang istri, tetapi sampai 2 panggilan tidak ada jawaban padahal tersambung. Kalau gitu aku telepon Nathan saja. Bisa-bisanya mereka bersenang-senang tanpa aku. Keluh Arjun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Nala bersamamu? Kalian sekarang ada di mana? Nala bersama Zahrana. Kalau aku sedang mengurus persiapan pesta. Nala dan Zahrana ada di mana? Bilangnya sih mau jalan-jalan sebentar. Aku tutup dulu ya masih repot ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arjun menyimpan ponselnya lagi. Dia kembali ke kamarnya sendiri untuk mengerjakan pekerjaan sambil menunggu sang istri. Tetapi sampai azan maghrib bahkan azan isya istrinya belum pulang juga, Arjun terpaksa salat sendirian. Sudah pukul 8 malam, kenapa Nala belum kembali ya? Gumam Arjun yang sudah kelaparan. Karena Nala tidak menelpon balik, dia pun mengira jika istrinya sedang sibuk membantu Zahrana, makanya Arjun memilih untuk menunggu. Hingga sampai pukul 8:30 malam Nala baru pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kemana saja aku telepon kok tidak diangkat? Pergi menemani Zahrana. Maaf tadi tidak sempat cek handphone. Jawab Nala singkat. Kita makan malam yuk. Ajak Arjun. Maaf, tapi aku sudah makan bersama Zahrana. Aku lelah dan sekarang aku mau tidur. Tolak Nala bergegas ke kamar mandi. Arjun merasa lemas, sebab dia sudah kelaparan sejak tadi demi istrinya, tapi malah ternyata istrinya sudah makan duluan. Ya sudah, kalau begitu aku akan makan sendiri. Gumam Arjun. Nalan hanya diam saja tidak merespon, padahal Arjun berharap istrinya mau menemaninya, karena biasanya saat dirinya lembur pulang malam Nala rela menunggu sampai dirinya pulang untuk makan bersama. Arjun menelpon Helmi. Siapa tahu temannya itu mau menemani, tetapi sayangnya Helmi sudah ada di rumahnya sendiri. Walau lapar, tetapi Arjun malah bengong dan tidak segera memesan makanan sampai membuat pelayan menunggu lama. Maaf, Tuan. Jadinya mau pesan apa ya? Tanya pelayan yang sudah lelah berdiri cukup lama menunggu. Oh, maaf, saya pesan ini dan ini saja. Jawab Arjun sambil menunjukkan menu yang dipilih. Siap, ditunggu sebentar ya. Balas pelayan tersebut tetap tersenyum ramah. Setelah pelayan pergi, Arjun kembali merenung lagi. Tadi siang permasalahan sudah selesai, tetapi setelah makan bersama tiba-tiba istrinya berubah aneh. Aku tidak ingin berpikiran buruk, tetapi hatiku merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Nala setiap saat selalu mengabarinya saat berpergian, mau salat atau makan juga tidak lupa mengingatkannya. Tetapi semenjak sore ini menjadi cuek dan perubahannya begitu besar. Batin Arjun. Arjun menjadi tidak begitu berselera makan. Dia memaksakan memasukkan makanan ke mulutnya sekedar mengganjal perut agar tidak kelaparan. Setelah makan, Arjun berniat langsung kembali ke kamar. Dan istrinya sudah tertidur pulang dengan posisi membelakanginya. Arjun mencoba untuk memeluk, tetapi dengan refleks Nala menolak. Istriku,
Kamu marah padaku? Tanya Arjun. Nala tidak menjawab dan kembali melanjutkan tidurnya. Arjun semakin yakin jika istrinya memang sedang marah. Setiap tidur, Nala akan selalu menjadikan lengan aku sebagai bantal, tetapi malam ini dia sengaja menjauh dariku. Sebaiknya aku bertanya besok pagi saja, aku tidak mau mengganggu istirahatnya. Batin Arjun. Arjun menjadi tidak tenang, sepanjang malam hanya menatap dinding dan baru tertidur saat sepertiga malam. Begitu terbangun sudah pukul 5 pagi lebih, Arjun kaget sebab istrinya sudah tidak ada. Aku harus segera salat subuh dulu baru mencari Nala, ujar Arjun dengan paniknya. Arjun merasa sangat frustrasi, bisa-bisanya sang istri sama sekali tidak membangunkannya. Istrinya benar-benar bukan seperti biasanya. Yang dia tahu semarah apapun Nala tetap akan melayaninya dengan baik dan tidak mengabaikannya. Selesai salat, Arjun ke kamar Nathan, tetapi hanya ada Nathan saja. Jun, kamu terus bertanya tentang Nala, memangnya dia jalan pagi bersama Zahrana tidak pamit dulu? Tanya Nathan mulai curiga. Aku ketiduran dan bangun kesiangan, jawab Arjun. Terus yang semalam itu karena apa? Desak Nathan. Arjun terdiam tidak bisa menjawab. Posisi saat ini dia dan Nathan bukan hanya sebatas teman seperti dulu. Sudah aku bilang, Nala itu sangat peka dan memiliki hati yang terlalu lembut. Aku percaya kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku keluar dulu ya. Ada banyak kerjaan yang harus aku urus. Sebaiknya kalau kamu dan Nala ada masalah segeralah bicarakan baik-baik. Assalamualaikum. Bujuk Nata berlalu pergi. Waalaikumsalam, jawab Arjun sembari menundukkan kepalanya. Kali ini Arjun bergegas keluar dari hotel. Dia yakin pasti istrinya berjalan tidak terlalu jauh dari area sana. Dan benar saja, dia bisa melihat Nala dan Zahrana yang tengah berdiri di tepi pantai. Haruskah aku menyusul ke sana? Tapi ada Zahrana. Aku menjadi takut kalau disalahfahami lagi. Batin Arjun bimbang.